trigger ini adalah pemicu ya. Artinya ya, ketika ada kejadian A, maka akan memicu kejadian B. Gitu. Jika kejadian A terjadi, maka trigger ini kejadian B seperti itu. Contohnya, ketika teman-teman nih dari rumah mau ke kampus, nah di jalan tiba-tiba hujan, itu kan ada sebuah kejadian. Nah, ketika hujan, maka teman-teman yang lakukan apa? Pakai jas hujan kan? Iya. Jadi karena hujan, kita memakai jas hujan. Harus ada pemicunya, harus ada triggernya. Gitu ya. Coba nggak hujan, teman-teman pakai jas hujan nggak? Enggak, gitu. Walaupun sedia payung sebelum hujan ya, tapi tetap ya. Kalau nggak hujan mah ngapain pakai jas hujan, panas ya. Jadi trigger itu bisa dikatakan ya kejadian yang mempengaruhi kejadian lain. Nah, seperti ini. Kadang nggak hanya satu kejadian aja. Seperti tadi ya, ketika berjalan dari rumah ke kampus hujan, otomatis ada beberapa kejadian tuh karena hujan. Ya, pertama kamu minggir dulu dong. Terus kedua ya buka jok gitu ya, terus baru pakai jas hujan. Nggak mungkin kan kamu di tengah jalan tahu-tahu buka gitu ya pakai jas hujan gitu ya. Kelaksonin orang ya. Mending kelaksonin kalau udah terlanjur tabrak ya. Aduh, amit-amit ya. Jadi nggak hanya satu kejadian aja, bisa lebih dari beberapa kejadian. Dan itu terjadi secara otomatis. Gitu. Jadi dalam database juga ada hal seperti itu. Contoh di sini kita kan bikin database tentang pembelian barang gitu. Nah, kalau kita melakukan pembelian barang, artinya ada supplier nih nyetok barang ke global komputer. Nah, maka ketika supplier nyetok barang ke global komputer, akibatnya stok akan bertambah. Itulah yang dinamakan trigger. Gitu. Ada kejadian A, maka timbul kejadian B. Misalkan ya, kamu beli HP. Nah, maka pulang kamu akan bawa HP. Gitu. Tapi kalau kamu nggak beli apa-apa, ya pulang ke rumah juga nggak bawa apa-apa. Gitu. Itu adalah sebuah trigger. Nah, trigger bisa saja terjadi sebelum atau setelah. Jadi bisa aja kejadiannya itu sebelum kejadian yang kita trigger atau setelah kejadian yang kita trigger. Nah, kalau di sini ya ada contoh seperti log ya. Log ini itu seperti tabel history atau tabel catatan ya. Jadi kalau teman-teman punya aplikasi ini di handphone, nah biasanya kan teman-teman aplikasi itu ada loginnya tuh. Nah, teman-teman login nih. Oke, login, masukin username, masukkan password. Tapi cara database dia akan menulis lognya. Gitu. Padahal teman-teman hanya masukkan username password ya, tapi cara tidak langsung men-trigger atau membuat sebuah log baru bahwa oh user siapa nih masuk di HP apa, IP publiknya berapa, seperti itu dia catat. Nah, itu penggunaan contoh lain penggunaan trigger. Ya, tapi kita di sini menggunakan trigger untuk mengupdate sebuah stok. Ketika ada stok masuk, maka stoknya akan bertambah secara otomatis. Next, fungsi daripada trigger. Ini ya yang saya cerita ya. Jadi jika barang di entry baru, maka stok akan bertambah secara otomatis. Contoh ya, kita nih ya ada supplier nih masuk. Nah, supplier masuk, dia bawa handphone nih, gitu ya. Ini supply ke kita atau supply ke global komputer, handphone, hard disk, printer. Nah, maka di stok kita, ini kan jadinya di transaksi dong ya, transaksi pembelian, terjadinya di trans detail. Nah,
trans detail masuk, di stok ini kita nggak perlu input lagi. Cukup ya menjalankan trigger ketika transaksi detailnya ini kita masuk atau transaksi pembelian masuk, maka masukkan juga ke tabel stok. Gitu. Jadi kerjanya nggak usah 2 kali. Kerjanya cukup sekali, insert di trans detail, maka di stok akan ke insert juga. Seperti itu. Itu fungsi daripada trigger ya. Atau trigger juga ya bisa dilakukan ya untuk mengecek validasi dan verifikasi sebelum data tersebut disimpan. Contohnya, ketika teman-teman nih sudah ada tabel ya, nah di tabel itu sudah ada barang A, terus diinsert lagi barang A, itu kan udah ada ya. Nah kalau sudah ada maka dicek, gitu. Mana sih kolom-kolom yang diupdate. Kalau misalkan ada maka dia akan update. Tapi kalau misalkan barang A itu belum ada maka dia akan insert. Itulah fungsi trigger untuk memverifikasi ada atau enggak. Oke, lanjut aja kita ke sintaknya ya. Jadi di sini ada contoh sintaknya. Ya. Perintahnya seperti ini ya. Create trigger, namanya apa, nama triggernya apa. Jadi nama triggernya boleh ya, bebas, terserah kalian namanya apa. Asalkan nama trigger ini nggak boleh pakai spasi. Gitu. Kemudian kita bisa setting sebelum atau setelah kejadian. Gitu ya. Kalau dalam hal tadi ya kita mau masukkan stok ya. Nah, ini kejadiannya setelah transaksi kita selesai atau sebelum transaksi kita selesai. Seperti itu. Ini bisa disetting before atau after. Nah, kemudian ini juga bisa disetting ya, insert, update atau delete. Nah, maksudnya ketika tabel trans detail kita insert, nah maka akan melakukan trigger apa. Atau ketika tabel trans detail kita update, maka akan terjadi apa. Seperti itu. Jadi bisa kita deskripsikan triggernya itu ketika di insert, ketika di update, atau ketika dihapus, di delete. Nah, baru kita tentukan nama tabelnya apa. Setelah itu, ini adalah kejadian triggernya. Dan ini adalah hasil triggernya. Jadi gara-gara trigger ini ya, menghasilkan kegiatan ini, peristiwa ini, atau statement ini. Gitu. Jadi perintah statementnya di sini nih. Statement atau perintah atau query di dalam trigger dapat berupa satu perintah aja atau berapa perintah sekaligus. Yang tadi saya jelaskan ya, jadi bisa satu atau bisa banyak. Jika terdapat beberapa perintah, maka gunakan perintah begin dan end untuk mengakhiri. Jadi kalau misalkan ada beberapa perintah, kita deskripsikan begin dulu untuk memulai dan end untuk mengakhiri. Nah, kemudian di statement trigger juga ya, kita bisa mengakses record atau data dari tabel sebelum atau setelah gitu ya. Jadi di tabel ini kita bisa akses nih datanya. Misalkan di tabel ini trans detail ada apa aja sih trans detail. Nah, ini kode barang bisa kita gunakan dengan trigger. Gitu ya, bisa kita panggil kode barang itu bisa kita panggil dengan trigger. Kalau misalkan insert atau update kita panggilnya dengan cara new dot kode barang atau new titik kode barang. Tapi kalau di sininya kita update atau delete ya, maka panggilnya adalah old. Kenapa sih? Karena kalau misalkan insert, ya, pastinya ada sebuah data baru. Nah, kalau data baru maka ID-nya akan baru juga, makanya kita panggil new. Tapi kalau kita hapus, maka ID-nya hilang tuh, ya kan? Jadi ID-nya hilang, terus kita panggilnya ya panggil ID tersebut dengan old atau data atau record tersebut dengan old.
Ini langsung aja kita kasih contoh ya, saya kasih contoh biar nggak pusing. Nah, di sini. Ini adalah contoh gimana cara kita buat trigger. Nah, ini saya copy dulu ya. Oke, saya taruh di sini. Oke, jadi di sini saya ingin membuat sebuah trigger dengan nama tambah stok. Tambah stok ini akan kita jalankan ya, sebuah trigger setelah insert pada tabel trans detail. Artinya ketika ada data baru di trans detail, maka akan memicu kegiatan ini, memicu kegiatan yang bawah. Statementnya mulai dari begin ya diakhiri dengan end. Jadi ini perintah cara kita membuat trigger. Tapi tenang aja, ada cara yang lebih mudah. Jadi teman-teman ya bisa ikuti saya di sini. Kita ke PHP adminnya. Nah, karena kita pakai PHP admin, jadi kita cukup memanfaatkan user interface-nya aja. Ya, di sini teman-teman bisa pilih more ya. Ini pilih trigger ya, atau kalau ada di sini ya pilih aja langsung trigger. Saya nggak ada, jadi saya more. Nah, seperti ini. Kalau ada triggernya dia akan muncul di sini. Kalau nggak ada ya berarti ini kosong ya, masih belum ada. Kita add trigger. Nah, ini akan membuat satu isian ya. Ya, kotak isian seperti ini artinya kita nggak perlu lagi nih ngetik sepanjang ini. Ya, karena sudah ada formnya kita tinggal isi aja. Kita butuh apa. Yang kalian ketik dari begin sampai end-nya aja nih nanti. Oke, kalau sudah seperti ini, maka kita lanjut dulu nih. Nah, ini kita kasih nama, namanya apa? Ini ya, tambah stok, seperti itu. Lalu, tabel apa yang dijadikan pemicu? Yaitu ini, trans detail. Kejadiannya setelah atau sebelum? Kejadiannya setelah. Pada saat insert. Setelah insert trans detail, maka jalankan statement ini. Intinya gitu ya. Setelah ya insert atau setelah data di trans detail bertambah, maka akan memicu kejadian yang di bawah. Barulah di sini kita deskripsikan apa yang mau kita tambahkan. Nah, ini saya buat ya. Teman-teman bisa ketik juga ya. Nah, di sini saya masukkan dulu. Kalau pemrograman ya enaknya ngetiknya itu kita buka dan kita tutup agar tidak lupa. Nah, ini kan pembukanya begin ya, penutupnya end. Jadi saya buka dulu, terus baru saya tutup. Baru saya isi tengahnya. Seperti itu. Jadi biasakan seperti itu ya. Baru di sini saya masukkan insert into stock. Nanti saya jelaskan ya maksud daripada auto query ini ya. Kita ketik dulu, perhatikan tanda bacanya, komanya ya. Koma, titik koma, kurung buka, kurung tutup.
Oke, jadi apa sih maksud hari ini? Jadi kita ingin menambahkan, ya kalau kita ingin nambahkan kan perintahnya insert ya. Nah, insert ke tabel apa? Ke tabel stok. Nah, maka di sini kan tabel stok itu ada 5 ya. Ada 5 kolom, maka di sini saya ada 5 kolom nih. Nah, makanya kolom ini ya harus sama namanya dengan yang ada di sini. Gitu. Kalau misalkan nggak sama, pasti triggernya gagal. Gitu. Makanya di sini ada stock ID, status, date time ya, kode barang dan quantity. Karena kolomnya 5, maka value-nya juga 5. Kalau misalkan beda pasti gagal juga. Kemudian, nah value yang pertama ini kosong karena stock ID itu kita deskripsikan sebagai apa? Auto increment. Betul. Nah, kemudian ini status 1 ya. Karena kan kalau di stok itu ada barang masuk, ada barang keluar ya. Mungkin barang masuk kita kasih 1 ya, kalau barang keluar 2 seperti itu. Nah, kemudian ini ada date time ya. Ini saya kasih fungsi no. Ini adalah fungsi MySQL. Jadi kalau teman-teman lihat di pertemuan ke-7, kan ada fungsi lain ya daripada MySQL. Nah, ini ada fungsi no. No itu akan mengambil nilai dari tanggal hari ini. Lalu di sini ada new titik kode barang ya. Nah, yang saya katakan tadi bahwa new ini bisa kita gunakan untuk memanggil data yang ada di detail atau yang ada di tabel sini, gitu, tabel trigger. Jadi ketika kamu new kode barang, artinya kamu mengambil data di kode barang yang ada di tabel trans detail. Sama quantity juga seperti itu ya. Ini new karena eventnya adalah insert. Kalau misalkan eventnya delete, maka old. Definir ini digunakan untuk hak akses user. User mana aja sih yang boleh jalankan trigger ini? Gitu. Tapi sekarang kan teman-teman kita pakai root ya usernya, jadi kosongin aja, nanti defaultnya akan terisi sendiri. Kita go. Nah, ini berhasil ya. Nah, kalau mau lihat di sini kan ada ya, maka ada tabel atau trigger tambah stok ya di sini. Tabelnya trans detail. Sekarang kita akan menguji apakah trigger ini bisa berjalan dengan baik atau tidak. Nah, caranya ya, teman-teman langsung aja kita insert di trans detail ya. Teman-teman ke trans detail. Nah, di sini ya. Di sini kan teman-teman ada 6 ya. Ada 6 baris ya. Kalau saya ada 7 nih. Intinya gini, ingetin aja ya. Kalau saya kan ada 7, kalau misalkan teman-teman ada 6 atau ada 2, ada 4 gitu ya. Diingetin aja. Nah, nanti kita akan coba memasukkan atau kita melakukan sebuah query insert di trans detail, nanti akan memicu atau men-trigger tabel stok ya untuk membuat satu baris baru. Nah, kita insert di sini trans detail, maka di stok juga akan masuk ya. Kita coba ke trans detail teman-teman, kemudian ke insert. Nah, ini kosongin aja karena nomor detail itu otomatis ya. Kemudian nomor PO-nya teman-teman pilih aja yang mana, misalkan saya yang ketiga ini. Lalu kode barangnya ya, kode barangnya misalkan saya pilih ini ya, PR02 ya. Lalu kuantitinya 2 deh. Harganya 3 juta misalkan. Jadi di sini saya ingin menambahkan PO nomor sekian ya dengan kode barang printer ya PR02, kuantitinya 2, sebanyak 2. Jadi nanti stoknya akan masuk ya, jumlahnya ada 2 gitu. Kalau sudah bisa go. Nah, ini ya kita lihat trans detail, ini akan nambah satu baris lagi. Seperti ini. Ya. Jadi teman-teman kalau mau insert
pakai PHP admin tinggal langsung dari sini kayak gitu ya. Kalau di Transdigital sudah berhasil, maka di stok juga akan berhasil. Kita lihat tabel stok. Nah, ya kan? Kuantitinya 2. Artinya kita sudah buat trigger secara otomatis. Ketika Transdigital kita masukkan atau kita insert, akan memicu ya untuk menjalankan perintah insert tabel stok. Jadi misalkan sudah nambah stok, kita hitung lagi nih di transleadernya ya. Kalau ini kan Transdetail ada jumlah harga nih, gitu ya. Jumlah harganya misalkan yang PO 029 nih, 0329 nih. Ada 4 barang ya, 3 juta, 3,5 juta, 3 juta, 3 juta. Makanya kalau kita tambah baru, maka ini akan hitung ulang dan masukin nih ke transleader yang ada di sini. Gitu. Secara trigger, jadi kita nggak usah hitung manual, udah langsung otomatis. Jadi ini akan ke-update terus. Kalau ini kan nggak ke-update ya. Nah, seperti itu. Jadi bisa manfaatkan dengan trigger. Nah, ini adalah konsep daripada trigger ya. Oke, next. Menghapus trigger. Nah, kalau menghapus trigger cukup nambahkan drop trigger nama triggernya. Jadi sama ya semua. Kalau database itu untuk menghapus kita pakai drop ya. Jadi drop trigger, nama triggernya, drop database, nama databasenya, drop table, nama tablenya, gitu ya. View, nama view-nya seperti itu. Nah, sampai sini kita sudah berhasil membuat trigger.